Selama puluhan tahun, dolar Amerika ibarat raja tak terbantahkan di panggung perdagangan global. Mata uang ini bukan cuma alat transaksi, tapi juga senjata politik, alat sanksi, dan pondasi sistem keuangan dunia. Amerika punya pengaruh luar biasa, bisa mengatur arus ekonomi global sesuka hati. Tapi, apa jadinya kalau kekuasaan dolar ini mulai digoyang? Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena di satu tingkat, kita akan membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Sebelum kita mulai, kalian boleh subscribe dulu channel ini. Klik juga tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, atau kamu cuma mau bilang, "Ini keren bro," jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, kita mulai. 5 negara besar yang sedang naik daun: Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan alias BRICS, ditambah dengan bergabungnya negara-negara berkembang seperti Indonesia, mereka bersatu untuk menantang hegemoni dolar. Mereka punya misi jelas, mengurangi ketergantungan dunia pada dolar Amerika. Dan ya, ini bukan sekadar omong kosong, mereka serius. Koalisi BRICS ini awalnya cuma sekumpulan negara yang ingin kerjasama ekonomi. Tapi sekarang, mereka sudah berubah jadi kekuatan yang bikin Amerika gelisah. Apalagi sejak era Donald Trump, ketika Amerika main tarif seenaknya dan bikin banyak negara jengah. Trump dengan kebijakan America First-nya seperti menambahkan bensin ke dalam api. Tarif 100% buat barang-barang impor, itu kayak tamparan keras buat negara-negara BRICS. Dan mereka nggak tinggal diam. Mereka merespons dengan cepat, dan sekarang dunia menyaksikan pertarungan catur ekonomi berisiko tinggi antara Amerika dan BRICS. Apakah ini awal dari tatanan keuangan global baru? Mungkin saja. Dolar Amerika selama ini jadi mata uang cadangan dunia, memudahkan perdagangan internasional. Tapi dominasi ini juga bikin Amerika bisa seenaknya main sanksi dan mengatur kebijakan perdagangan. Bagi negara berkembang, ketergantungan pada dolar itu kayak bom waktu. Mereka sadar betul betapa rentannya posisi mereka. Makanya BRICS mulai merancang strategi untuk lepas dari cengkeraman dolar. Mereka membangun sistem keuangan alternatif, mendorong perdagangan dengan mata uang lokal, dan bahkan melirik inovasi digital. Tujuannya jelas, menciptakan sistem keuangan global yang lebih adil dan seimbang. Trump mungkin pikir kebijakan tarifnya bakal bikin BRICS ketar-ketir, tapi nyatanya itu malah jadi katalisator perubahan. Alih-alih menyerah, BRICS malah makin solid. Mereka nggak cuma reaktif tapi juga proaktif. Visi mereka adalah dunia multipolar, di mana Amerika nggak lagi jadi satu-satunya pemain utama. Dan mereka nggak main-main. Mereka membangun sistem alternatif selangkah demi selangkah, sementara Amerika sibuk melindungi dominasinya. Salah satu langkah besar BRICS adalah mendirikan New Development Bank atau NDB pada 2014. Bank ini fokus pada proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota. Yang bikin NDB beda dari IMF atau Bank Dunia adalah pendanaannya yang menggunakan mata uang lokal. Misalnya, proyek energi terbarukan di India didanai dalam rupiah, bukan dolar. Ini mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dan bikin negara-negara anggota lebih mandiri secara ekonomi. NDB juga memperluas keanggotaannya ke negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Bangladesh, menunjukkan ambisi global mereka. Bank ini nggak cuma sekadar lembaga keuangan, tapi juga simbol perlawanan terhadap sistem keuangan yang didominasi Barat. Dengan mendanai proyek-proyek besar seperti jaringan transportasi, energi terbarukan, dan manajemen air, NDB membantu negara-negara anggota meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketergantungan pada dolar. Selain NDB, BRICS juga aktif membuat perjanjian perdagangan bilateral dengan mata uang lokal. Contohnya, China dan Rusia sudah berdagang minyak dan gas menggunakan yuan dan rubel, bukan dolar. India dan Brasil juga sedang diskusi untuk menggunakan rupiah dan rial dalam perdagangan mereka. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga resistensi terhadap sanksi Amerika Serikat. Dengan mengurangi ketergantungan pada dolar, BRICS secara perlahan mengikis pengaruh Amerika Serikat dalam perdagangan global. Misalnya, ketika India mengimpor kedelai atau gula dari Brasil, transaksi ini bisa dilakukan langsung dalam rupiah dan rial.
Ini mengurangi biaya transaksi dan risiko nilai tukar. Selain itu, penggunaan mata uang lokal juga memungkinkan negara-negara seperti Rusia untuk melanjutkan perdagangan meskipun ada sanksi internasional yang membatasi akses mereka ke sistem berbasis dolar. China sebagai pemimpin ekonomi terbesar di BRICS punya peran krusial. Mereka nggak cuma ngomong tapi juga bertindak. Investasi besar-besaran dalam proyek Yuan Digital menunjukkan ambisi China untuk mendominasi masa depan keuangan digital. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, Yuan Digital bisa menjadi alternatif serius untuk transaksi lintas batas, mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan barat. Pada 2023, BRICS bahkan mengumumkan rencana untuk mengeksplorasi mata uang bersama potensial bagi negara-negara anggota. Meski masih dalam tahap awal, inisiatif ini menunjukkan komitmen BRICS untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih independen dari dolar. Ini bukan cuma tentang ekonomi, tapi juga tentang pergeseran geopolitik besar-besaran. Tapi jalan BRICS nggak selalu mulus. Mereka menghadapi tantangan besar, mulai dari tekanan Amerika, perbedaan internal, hingga ekonomi yang beragam. India misalnya, masih punya hubungan dagang kuat dengan Amerika Serikat, yang bikin mereka harus berhati-hati dalam aliansi BRICS. Selain itu, negara-negara BRICS memiliki prioritas dan kebijakan ekonomi yang berbeda, yang bisa memicu ketegangan internal. Amerika juga nggak tinggal diam. Ancaman tarif, sanksi, dan manuver diplomatik dari Washington tetap menjadi kendala besar bagi BRICS. Tapi, justru di tengah tantangan ini, BRICS menunjukkan ketahanan dan tekad mereka. Mereka nggak cuma bereaksi terhadap kebijakan Amerika, tapi juga membangun sistem alternatif yang bisa mengubah peta kekuatan global. Jadi apakah BRICS bisa benar-benar mengakhiri dominasi dolar? Jawabannya rumit. Di satu sisi, upaya mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar sudah menunjukkan hasil. Perdagangan bilateral dengan mata uang lokal, inovasi digital seperti Yuan Digital, dan pembentukan NDB adalah langkah-langkah konkret yang bisa mengubah lanskap keuangan global. Tapi di sisi lain, Amerika masih punya banyak senjata. Dominasi dolar sudah mengakar selama puluhan tahun, dan sistem keuangan global masih sangat bergantung pada mata uang ini. Selain itu, perbedaan internal di antara negara-negara BRICS bisa menjadi penghambat utama. Yang pasti pertarungan ini nggak cuma tentang ekonomi, tapi juga tentang siapa yang akan memegang kendali di panggung global. BRICS dengan segala ambisi dan strateginya sedang menulis babak baru dalam sejarah kekuatan dunia. Kini dunia sedang menyaksikan pertarungan epik yang bisa mengubah segalanya. Dominasi dolar Amerika mungkin belum berakhir, tapi tantangan dari BRICS sudah tidak bisa diabaikan. Dengan membangun sistem keuangan alternatif, mendorong perdagangan mata uang lokal, dan meluncurkan inovasi digital, BRICS sedang menciptakan fondasi untuk tatanan keuangan global yang lebih adil dan seimbang. Trump mungkin pikir kebijakan America First-nya akan melindungi dominasi Amerika Serikat. Tapi nyatanya, itu justru mempercepat upaya BRICS untuk melemahkan dolar. Pertarungan ini belum usai dan hasilnya akan menentukan masa depan kekuatan global. Siapakah yang akan menang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, BRICS sudah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penonton, tapi pemain utama di panggung global. Nah, gimana menurut kalian? Apakah BRICS akan berhasil atau dolar akan tetap menjadi raja? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.